Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Ya, pemirsa, terima kasih tetap bersama kami dalam acara Mutiara Ramadan dan kita masih berbicara tentang fikih puasa. Ya. Nah, ini ada salah satu pertanyaan yang masuk, bagaimana ketika orang puasanya rajin nih, tapi sholatnya enggak, gimana tuh? Jadi ya bismillah. Jadi pemirsa, orang yang enggak sholat dia dosanya dosa besar. Ya. Jadi kita tahu bahwa dia tidak disebut kafir, tapi dia berdosa besar karena nggak sholat tuh ya. Tetapi puasanya tetap sah, tetap dapat pahala, tetap dapat pahala. Jadi itu jadi kita bedain ya ibadah itu. Sama kayak gini, orang yang sholat tapi dari mukena hasil curian. Oke. Mencurinya yang dosa. Sholatnya sah karena satrul aurah. Syarat sahnya menutup aurat gitu. Makanya syarat sah puasa tuh nggak ada masalah itu. Jadi Bunga bukan ngeremehin sholatnya ya, tapi maksud Bunga kita memandang itu sebagai hal yang oke, kalau puasanya sah, dia nggak sholat dosa besar itu. Jadi kita melihatnya nggak silang gitu loh. Maksudnya kalau ini berarti dia dosa di sini, dia dosanya di Oke, berarti gini nih pemirsa kesimpulannya, nggak bisa impas, benar nggak? Nah, jadi kalau antara puasa dengan sholat, pasti kan besaran sholat ibadah pahalanya nggak ya? Jadi nggak bisa impas ya, sayang, masih rugi juga berarti. Yang jelas puasa ya salah satu sholat rukun wajib dulu Islam, gitu ya. Sholat juga rukun Islam dan di situ jangan ada diskriminasi. Iya. Cuman puasa doang. Padahal puasa 12 jam ya, kalau sholat cuma 5-10 menit nggak ya? Iya, betul. Kemudian juga niat itu ya. Jadi kalau kita puasa niatnya itu memang harus kuat gitu. Jangan sampai niatnya ada double gitu. Iya. Walaupun ulama boleh kalau misalnya oke, saya niat puasa tapi sekalian niat diet gitu. Iya. Kayak boleh, kemarin ya? Kita bahas fikih puasa boleh sih. Gitu. Boleh. Tapi niat utamanya tetap dapat ibadah. Lillahi ta'ala dulu. Betul. Baru diet. Alhamdulillah. Soalnya lagi diet. Nah, kita udah ini ya. Ini yang bertanya insya Allah udah jelas ya jawaban dari Bunga Yayan. Nah, kalau kita puasa di Indonesia ini ya, itu kan biasanya banyak tradisi ada ziarah kubur dan lain-lain. Itu bagaimana pendapat Bunga? Bismillah. Pemirsa, ada beberapa tradisi yang mungkin nanti kita akan perbaiki ya. Sebenarnya biar kita paham gitu ya. Yang pertama tradisi sahur sebelum tidur. Ya. Itu nggak boleh ya. Bukan nggak boleh ya. Kalau bisa tradisi itu dihilangkan karena sahur itu dia diterakhirkan. Jadi kalau bisa kita ngambil sunnahnya sahurnya di waktu mendekati waktu azan. Subuh. Oke. Kemudian kalau bangunin orang sahur jangan ganggu. Itu tradisi kita yang ribut takut. Iya. Kalau seandainya seandainya bisa dengan cara yang lebih baik, nggak mengganggu, cuman bangunin tapi nggak ribut. Ributnya tuh maksud Bunga yang sampai pukul-pukul. Iya. Itu ya tradisi tentang sahur. Terus tradisi lagi makan minum berlebihan. Ya. Jadi durasi buka puasa bersama sampai nggak sholat maghrib. Itu tradisi anak-anak muda. Betul. Itu nggak boleh. Ya. Buka puasa bagus bersama. Tapi ingat, sholat tetap jalan. Ini sholat maghrib kelewat. Dengan alasan buka puasa bersama. Lanjut. Tradisi lagi. Ya, tradisi ziarah kubur, pemuda-pemudi berpacaran di taraweh. Oh iya. Ya, itu termasuk tradisi ziarah kubur. Ziarah kubur. Ya, jadi tradisi ziarah kubur ini sebenarnya kita lihat ya para pemirsa bahwa pada saat kita ziarah kubur sebenarnya ada adab-adab yang harus kita lakukan pada saat kita masuk ke wilayah kuburan. Ya. Jadi walaupun mereka itu sudah meninggal dunia, ya disebutkan cuman manusia sama jin yang nggak dengar siksa orang di dalam kubur. Tapi yang dengar siksa, yang dengar orang yang dapat nikmat dalam kubur itu adalah hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, tanaman sekitar kuburan. Makanya karena mereka tuh tetap hidup di dalam kubur,
walaupun jasad mereka hancur, nyawa mereka ada. Sehingga kita harus ada adab di kubur. Di kuburan. Salah satunya ngucapin salam kalau masuk ke dalam wilayah pekuburan. Jadi nggak boleh sembarangan. Kalau bisa nggak pakai sepatu. Kita menghargai, nggak menginjak nisan. Kita mengatakan assalamualaikum ya ahlul diyar. Gitu. Assalamualaikum wahai ahli kubur. Kenapa? Kita beri salam. Itu adab. Kemudian kita berzikir. Boleh. Pada saat kita berzikir masuk ke wilayah kuburan sebagai pengingat bahwa kita juga bakal masuk ke dalam itu. Bunga kalau nganterin jenazah, pada saat setelah dikubur bunga melangkah, bunga tuh nangis. Bunga tuh bilang, ya Allah dia bisa nggak ya jawab? Karena pada saat 7 langkah kita berjalan, dia tuh udah mulai ditanya, bisa nggak dia jawab? Ya Allah semoga teman saya tuh bisa jawab. Karena kita khawatir. Apalagi kalau kita muhasabah di diri kita, bisa jadi kita nggak bisa jawab. Makanya harus harga itu. Kalau kita melewati kuburan. Makam. Kemudian sunnah juga bagaimana berdoa kepada Allah untuk ahli kubur dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya kita mendoakan di kubur boleh. Jadi kita ada di kuburan kita doain, itu sunnah. Boleh. Jadi boleh kalau kita ziarah kubur kita doain gitu boleh. Jadi itu. Oke, nah kalau misal nih Ngaya ada pertanyaannya masuk juga gitu ya, pada saat dikubur di makam gitu, mungkin ada melakukan bukan ziarah, tapi melakukan aktivitas, misalkan mungkin mengambil foto, kemudian mungkin bermain di sana gitu Bang, itu seperti apa Nga? Iya, jadi ini yang harus kita luruskan bahwa kita pada saat masuk ke wilayah pekuburan itu ada adab-adabnya, ya. Yang nggak boleh itu ya, yang tadi buat keributan, bermain-main di situ, ya, begitu ya. Yang kedua, nggak boleh nyajiin sesajen. Yang ketiga, minta sesuatu ke ahli kubur tuh nggak boleh. Bertawasul tapi dengan mayat gitu itu nggak boleh. Jadi tradisi yang kayak gini ya, sebenarnya kan kalau kita pergi ke kubur itu kan melembutkan hati bukan untuk guyon. Ya. Kenapa? Nabi dulu melarang perempuan untuk ziarah kubur. Kenapa? Karena khawatir nih perempuan lisannya, kemudian ketidakikhlasannya. Tapi pada saat melihat pentingnya ziarah kubur untuk melembutkan hati, Nabi Muhammad SAW mengatakan jangan kamu larang para perempuan untuk ziarah kubur. Jadi boleh, ya. Kemudian ziarah kubur itu juga kan mendoakan orang yang meninggal. Jadi tadi ya melembutkan hati, ingat mati, itu kan bagus banget. Bukan untuk guyonan di Jadi kalau guyon-guyonan di atas kubur apa itu udah nggak cocok, udah nggak pas ya, ya. Iya. Nah, malah khawatirnya Bunga kita malah nanti membuat dosa. Iya. Buat dosa. Kenapa? Karena walaupun mereka sudah meninggal dunia, kenapa Nabi ngajarin ngucapin salam? Mereka kan denger berarti itu. Ya. Bayangin kalau kita di kuburan kita nginjek-nginjek ininya ya. Bunga pernah dulu kalau di kuburan deket kita tuh kan banyak kaca ya, banyak kaca. Iya. Gimana Za kalau pakai sendal? Boleh kalau supaya nggak luka. Tapi inget ya Pak, di kaki ya Pak, di kaki. Jadi kan kalau ada nisan kita tahu ini kepala nisan nih. Di kakinya kita jalan. Jangan nginjek kepalanya, ya. Jangan melangkahi. Itu menghargai. Jadi menghargai ahlul kubur dengan itu. Selain mengucapkan salam dan mendoakan mereka. Baik, Bunga kita udah mau selesai 1 menit mungkin di kesimpulan tentang tema kita, silakan ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, para pemirsa, semoga Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik bagi kita. Amin. Dan kita benar-benar yang disebutkan Idul Fitri ya, kembali makan. Idul itu kembali, tapi Fitri itu artinya makan. Yang nama Fitri biasanya gemuk, makan. Idul Fitri juga diterjemahkan dengan kembali kepada fitrah, kemenangan seperti bayi yang baru lahir. Dan Bunga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Bunga mohon maaf lahir batin mungkin karena sering ketemu di studio ya, para pemirsa juga teman kru TVRI mungkin ada salah kata, Bunga mohon maaf lahir dan batin. Dan ingat, Idul Fitri labisal jadid tapi ta'atuhu yazid. Idul Fitri bukanlah baju baru, tapi ketaatan kepada Allah meningkat. Ingat, kita bukan Ramadaniyin, kita adalah Robbaniyin. Kalau Ramadaniyin, kamu cuma menyembah bulan Ramadan, di luar Ramadan kamu nggak ibadah lagi. Tapi kalau kamu Robbaniyin, kamu menyembah Allah, Allah tetap ada setelah Ramadan.
Masya Allah, amin. Itu untuk ngingetin semua. Baik, terima kasih banyak. Waalaikumsalam, terima kasih banyak Bunga Yayan sudah hadir dan sudah memberikan ilmunya hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, demikian tadi acara kita Mutiara Ramadan bersama dengan Ustazah Bunga Yayan. Tadi kita sudah berbicara tentang fikih puasa dan semoga saja memang apa yang sudah disampaikan tadi bermanfaat untuk Anda sekeluarga dan semoga tahun ini menjadi ibadah terbaik kita dan semoga setelah ini, setelah melewati 1 Syawal 1444 Hijriah, ibadah kita tetap istiqomah, tetap puasa kita, tahajud kita dan terutama adalah sholat 5 waktu kita. Saya Ranti Putria mohon undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.